Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Memasuki pembahasan berikutnya, setelah kemarin kita membahas fungsi, dan sekarang kita membahas limit fungsi. Ya. Limit fungsi, jadi masih ada hubungannya dengan fungsi kemarin itu. Nah, jadi ini istilahnya semacam turunan dari fungsi itu. Oke, di mana eh, di dalam definisi itu yang diambil dari buku keluaran Kemendikbud ya. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari titik kanan tersebut. Ya, maksudnya nilai ini itu mendekati saja. Ya. Karena limit itu bahasa dasarnya itu definisi umumnya itu mengarah ke mendekati, mendekati. Ya. Nah, kenapa harus didekati? Apakah tidak ada nilai yang pasti atau eksak dari sebuah fungsi? Nah, misalkan x kuadrat itu ketika nilainya 2 kuadrat kan berarti kan 4. Nah, 3 kuadrat itu berarti 9 itu kan pasti. Tapi terkadang ada beberapa fungsi yang ketika dicari, dimasukkan nilai x-nya, itu akan menghasilkan output atau fungsi yang tidak tentu, ya, tidak tentu. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi dari x kuadrat min 4 bagi atau per x min 2. Nah, ini ketika kita memasukkan, ya, maksudnya di sini itu di mana fungsi ya sama dengan x sama dengan x adalah elemen bilangan real, x tidak sama dengan 2 jika dicari nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Nah, ini di sini nggak bisa dimasukkan nilai 2 di x-nya. Nah, ketika dimasukkan, apa yang terjadi? Ketika dimasukkan f-nya itu jadi 2, berarti 2 kuadrat min 4 dibagi 2 min 2. 2 kuadrat min 4 itu berarti 4 kurangi 4 itu 0. Dibagi 2 kurangi 2 itu juga 0, berarti 0 tambah 0 adalah bentuk tidak tentu. Ini bentuk tidak tentu. Ya. Padahal di gambarnya atau di gambar grafiknya itu ada ini. Dan di sini ada nilainya. Gitu. Nah, untuk menangani hal seperti ini, kita coba dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk X mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan, nilai fungsi tersebut makin mendekati 4. Dan dari di sini dikatakan bahwa fungsi X untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Jadi maksudnya X mendekati 2 ya, bukan X sama dengan 2 ya, sama dengan tapi X mendekati 2. Limit X mendekati 2 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Maksudnya ketika kita membuat tabel, ya, kan 2 itu kan tidak terdefinisi. Nah, tapi ketika kita memasukkan nilai-nilai yang mendekati 2, nilai X yang mendekati 2, misalkan di sini ketika dimasukkan X 1,90, itu nilainya 3,9. Ketika diberikan X yang lebih mendekati kedua lagi, 1,99 misalkan, itu nilainya 3,99. Begitu juga ketika dimasukkan nilai yang mendekati lagi 1,999, itu nilainya 3,99. Nah, kalau kita lihat nilai 3,99 ini kan mendekati ke 4 gitu ya. Mendekati ke 4. Padahal kalau dimasukkan langsung dengan fungsi ini ya, itu nilainya tidak terdefinisi ya. Ketika X-nya itu dimasukkan di X-nya di sini itu sama dengan 2, ketika dimasukkan persamaan ini, hasilnya seperti ini. Tapi pada kenyataannya ketika kita mendekati dengan fungsi atau limit fungsi, itu kita lihat, kita pendekatan dari kiri, ini pendekatan dari kanan ya. Ketika didekati dari kanan, kita ambil X 2,1 itu 4,1 efeknya. Ketika X-nya 2,01, nilainya ini efeknya 4,2.
0,1. Ketika nilai X-nya 2,001, maka nilai fx-nya adalah 4,001. Dan seterusnya. Ya, ini kalau ini kita lihat juga dari kanan ya, dari kanan. Jadi kanan itu maksudnya bilangan sudah 2. Itu ketika dimasukkan, itu nilainya juga mendekati 4. Ini kan mendekati 4, ini ke sini juga mendekati 4, ini ke sini juga mendekati 4. Nah, jadi sebenarnya ini bisa dihitung gitu ya. Bisa dihitung menggunakan fungsi limit itu tadi. Ya. Maka dapat dikatakan limit itu adalah tadi itu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan. Maksudnya ini nilai pendekatan. Karena ketika dimasukkan X yang dimaksud ya, misalnya X tadi sama dengan 2 itu, nilainya jadi tidak tentu gitu. Menghasilkan 0/0. Ya. Itu kan nilai tidak tentu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya ada cara penulisan limit ya. Di sini bacanya adalah limit X mendekati 2, di mana X kuadrat min 4 dibagi X kurangi 2 sama dengan 4. Jadi ini bisa dicari ya. Tapi kalau ini langsung ya 0 memang. Nah, nanti ada apa namanya cara-cara atau langkah-langkah supaya ini itu tetap bisa dicari. Nah, oke ya, seperti itu ya. Oke, eh, dari uraian ini timbullah pengertian limit secara intuisi sehingga pengertian limit fungsi secara intuitif di mana limit fx di mana x mendekati a itu sama dengan l. Ini mengandung arti bahwa jika x mendekati alfa ya nilai ini ya maka tapi x itu jangan tidak sama dengan a ya. Maka nilai fx ini juga ikut mendekati l, mendekati nilai limitnya. Oke. Nah, secara umum limit fungsi didefinisikan sebagai berikut ya, dikatakan limit fx di mana x mendekati a sama dengan l adalah bahwa untuk setiap epsilon bukan nol yang diberikan betapa pun kecilnya terhadap delta nol yang perpadannya sedemikian sehingga fx titik kurang l pi epsilon untuk setiap 0 pi x min a itu bukan delta. Oke, jadi seperti itu. Nah, ada beberapa cara eh, penyelesaian menggunakan limit fungsi ini, yaitu salah satunya eh, limit fungsi aljabar jika variabelnya mendekati nilai-nilai tertentu diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan A itu substitusi langsung, B faktorisasi, dan C mengalikan dengan bilangan sekawan. Jadi ada 3 cara ini ya, nanti kita bahas satu persatu. Ini yang cara substitusi langsung ya. Nah, contoh 1, hitunglah limit 3x min 1 di mana x mendekati 2. Nah, penyelesaiannya adalah tinggal di substitusi langsung aja, menggantikan x-nya ini diganti angka 2. Jadi limit 3x min 1, x mendekati 2 itu sama dengan 3 kali 2 min 1. 3 kali 2 kan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. Oke ya, jadi seperti itu. Gampang kalau ini ya. Berikutnya, nah ini ada soal-soal. Silahkan nanti langsung dikerjakan saja. Ya, jadi ini tinggal mensubstitusikan atau dengan 2 cara yang tadi. Nah, sekarang cara faktorisasi. Nah, faktorisasi ini karena apa? Karena hasil pembagiannya antara pembilang dan penyebut itu menghasilkan 0/0, jadi bentuk tak tentu seperti di awal tadi itu. Nah, cara ini dapat diselesaikan atau solusinya itu menggunakan cara memfaktorkan. Nah, mungkin ada baiknya sebelum
Masuk ke sini, kita coba yang tadi dulu ya, yang 4 tadi itu ya, yang awal tadi itu. Ya, kita coba yang ini dulu di soal ini penyelesaiannya bagaimana, kenapa bisa sama dengan 4. Nah ini kan, ya kita coba dulu, kita pindah ke apa namanya, whiteboard. Oke, kita coba pemfaktorannya ya. Eh, Menggunakan soal yang tadi awal itu ya. Jika limit X mendekati 2, itu berapa ya nilai ini? Lim X kuadrat min 4 bagi X min 2. Ini ya. Atau ini nggak sudah kasih penghapus dulu lah. Jadi hapus dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita masukkan langsung, eh, 2 ini kita masukkan langsung, itu kan penyelesaiannya menjadi sama dengan 2 kuadrat. Ini kan 2-nya ini dimasukkan ini karena kedua ya. Jelas saja gitu. Nah, 2 kuadrat dimasukkan ke sini kan, kurangi 4 diper, maaf, 2 dikurangi 2. Nah, ini kan sama dengan berarti 2 kuadrat itu sama dengan 4, 4 kurangi 4, kemudian ditambahnya 2 kurangi 2. Berarti ini kan nilainya 0 dibagi 0. Hasilnya ya tak terdefinisi tadi itu. Nah, kemudian kita coba dengan cara yang tadi itu pemfaktoran. Nah, ini difaktorkan. Jadi ini harus teman-teman harus masih ingat dulu cara pemfaktoran bilangan pangkat kuadrat ya, atau fungsi kuadrat. Kita coba dengan cara pemfaktoran. Kita tulis soalnya tadi di mana limit X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat. Nah, ini caranya kita faktorkan. Yang atas difaktorkan X kuadrat min 4 itu kan faktor di paling faktorkan berarti X min 2 dikali X min plus 2. Nah, gini ya. Kemudian di per X min. Nah, ini kita bisa lihat ada yang sama di sini. Nah, X min 2 dan X min 2 di bawahnya. Ini kita coret saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggallah X plus 2. Kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan, substitusikan ke sini menjadi 2 tambah, ketemulah jawabannya 4. Jadi seperti itu. Nah, ini cara limit menggunakan nilai apa penyelesaian limit menggunakan faktorisasi. Oke ya, kembali lagi ke sini. Nah, berikutnya ke nah ya ini ada contoh tadi. Nah ini
Contohnya yang berikutnya, di mana limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min X min 6 per X min 3. Ini sama ya, jadi di sini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu, kalau sudah kan ini tinggal dicoret saja X min 3 ya, dikurang dibagi X min 3. Jadi faktor dari X kuadrat min X min 6 itu adalah X min 3 dikali X plus 2. Dan kan ketemu, coret, ini dicoret, karena ini sama ya pembilang dan penyebutnya ini. Tinggallah X plus 2. Tinggal kalau sudah, ini dimasukkan saja, angka 3-nya dimasukkan ke sini, 3 tambah 2 sama dengan 5. Karena apa? Kalau ini kita langsung paksakan masukkan ke sini, ya hasilnya ini kan 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 6, 0. Berarti ini yang atas kan 0 bilangnya. Dan dibagi penyebutnya. Ini X di sini dimasukkan ke sini, 3-nya ini. 3, 3 kurangi 3, berarti 0. Berarti 0 bagi 0 juga 0. Nah, makanya disesuaikan dengan salah satunya dengan cara keempat. Nah, ini yang apa tadi? Perkalian sekawan ya. Ini mengalihkan dengan sekawan. Karena biasanya bentuknya akar-akar. Tentukan limit X mendekati 3, di mana X min 1 per akar X min 1. Ini juga sama, kalau kita coba masukkan ya, nanti akan menghasilkan nilai yang 0 juga mungkin ya. Intinya nggak terdefinisi. Intinya nggak terdefinisi. Ini itu bukan X anu ya. Maaf ya, ini bukan X mendekati 3, makanya bingung. Satu ini harus salah. Ini harusnya 1. Nah, gini. Nah, kalau dimasukkan kan 1 kurangi 1 0, akar 1 itu juga 1 dikurangi 1 0, berarti 0 per 0 juga 0. Nah, dengan cara berikutnya kita pakai dengan perkalian teman eh, sekawan tadi. Ya, mengalihkan dengan bilangan sekawan. Nah, di sini kan seperti ini bentuknya ya, limit X min 1 dikurangi akar X, ya, limit X min 1 dibagi akar X min 1, di mana X itu mendekati 1 itu. Nah, yang atas ini dikalikan saja ini. Dikalikan apa namanya? Eh, bilangan sekawan gitu ya. Kalau di sini X plus 1 ya di sini X. Yang satu berarti di sini X plus 1. Nah, hasilnya bisa dicari. Nah, tinggal dicoret saja yang sama. Kemudian tinggal akar X tambah 1 sama dengan X tambah 1. Nah, ini satunya dimasukkan saja di sini. Nah, satu satu akar 1 itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ketemu hasilnya. Ya. Oke, ini contoh lagi. Misalkan limit X pangkat 3 tambah 2X dibagi X kuadrat min X. Di mana X itu mendekati 0. Ini jelas kalau kita masukkan semua ya nilainya 0 semua ini. 0 bagi 0 nggak ketemu. Makanya kita pakai dengan cara ini pemfaktoran ya. Di nanti ND-nya limit X, X, X pangkat 3 tambah 2X dibagi X kuadrat min X. Ya, itu bisa di mana X lebih dari mendekati 0. Itu bisa kita jabarkan. Ini limit, di sini kan pangkat 3, keluarkan X-nya. Ya. Terus di sini X dikali X kuadrat tambah 2 dibagi X, ini juga X-nya dikeluarkan. X dikali X min 2. Nah, ini kan di dalam ini, apa namanya,
X-nya bisa dicoret ya. Ini X-nya dicoret, ini dicoret. Nah, di sini tinggal X kuadrat limitnya tinggal limit X kuadrat tambah 2 dibagi X min 2. Di mana X itu mendekati 0. Nah, ini dimasukkan saja ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini dimasukkan langsung bisa ya, asal nanti hasilnya itu jangan 0/0 ya, tapi ketemu hasilnya berarti sudah ketemu itu solusinya. Ini kita masukkan aja langsung 0 ke sini. 0 kuadrat tambah 2 itu dibagi 0 min 2. 0 kuadrat tambah 2 itu sama dengan 2. 0 min 2 itu sama dengan min 2. Jadi 2 dibagi min 2 adalah min 1. Oke, mungkin dari sini penjelasan limit yang agak kompleks ini bisa sedikit dipahami ya. Karena memang sebelum membahas ini kita harus tahu mengenai fungsi terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga silahkan dituliskan komen di bawah sebagai tanda hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.